Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya kalian telah mempelajari teks prosedur. Kali ini kalian akan belajar dengan materi yang baru yaitu teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menganalisis informasi baik itu berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, kemudian mengonstruksi informasi baik pengetahuan dan kejadian dalam teks eksplanasi. Pernahkah kalian mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi pada gambar-gambar berikut? Fenomena seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan pandemi COVID-19. Informasi tentang peristiwa atau fenomena tersebut disajikan dalam jenis teks eksplanasi. Berikut adalah pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses terjadinya fenomena secara jelas dan logis, serta menggunakan banyak fakta dan pernyataan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dengan membaca teks eksplanasi, maka pembaca dapat memperoleh informasi dan pemahaman mengenai latar belakang terjadinya peristiwa atau fenomena tersebut. Berikut adalah bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga interpretasi. Pernyataan umum biasanya berada di awal dan berisi gambaran umum mengenai hal yang akan disampaikan. Deretan penjelas biasanya berisi penjelasan lebih dalam dari pernyataan umum yang telah ditulis pada paragraf sebelumnya. Untuk interpretasi, yaitu berisi kesimpulan berupa kesan dan pendapat penulis mengenai peristiwa atau fenomena yang sudah disampaikan pada pernyataan umum dan deretan penjelas. Selanjutnya, kalian bisa melihat contoh sebuah teks eksplanasi pada sisi kiri berikut dengan judul Gempa Bumi. Dalam teks eksplanasi ini tentunya berisi tentang proses terjadinya suatu fenomena yaitu fenomena atau peristiwa gempa bumi. Proses terjadinya bisa kita lihat dari awal paragraf dan paragraf-paragraf selanjutnya. Dalam teks eksplanasi ini terdiri dari fakta dan juga hubungan sebab akibat. Untuk fakta dapat kita lihat pada bagian definisi dari gempa bumi itu sendiri, yaitu di paragraf awal. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Mengapa ini disebut dengan fakta? Karena kalimat definisi ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh para ahlinya. Kemudian untuk hubungan sebab akibat dapat kita lihat dalam kalimat berikut. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Dalam kalimat ini terdapat hubungan sebab akibat dan untuk hubungan sebab akibat itu sendiri biasanya menggunakan kata karena, sehingga, ataupun dengan kata yang lain yaitu menyebabkan, disebabkan, dan jika. Selanjutnya, kalian akan diberikan tugas. Ini adalah tugas pertama, yaitu menjawab 5 pertanyaan berdasarkan dari teks eksplanasi yang sudah kalian baca tadi. Selanjutnya adalah tugas 2. Dalam tugas 2 ini,
Untuk poin yang pertama, kalian diminta untuk menentukan mana yang merupakan pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi dari teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh yang ada di sebelah sini. Dalam teks ini terdiri dari 8 paragraf. Oleh karena itu, kalian tentukan paragraf keberapa yang merupakan pernyataan umum. Kemudian paragraf keberapa sampai keberapa yang merupakan deretan penjelas. Dan paragraf keberapa yang merupakan interpretasi. Nah, untuk poin yang kedua, yaitu carilah kalimat-kalimat yang memuat informasi berdasarkan fakta. Dalam teks eksplanasi ini tentunya terdapat fakta. Nah, oleh karena itu silakan kalian cari yang mana merupakan kalimat fakta dan kalian tuliskan. Dan untuk kalian ketahui, ciri-ciri dari kalimat fakta yaitu dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang kedua berisi data-data yang sifatnya bisa berupa angka maupun pernyataan. Kemudian mempunyai data yang akurat, baik itu waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Kemudian dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Demikian tadi pembelajaran kita kali ini mengenai teks eksplanasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan semoga tugas yang diberikan dapat dikerjakan dengan baik. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih.